Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Viola dengan NIM 43224046. Di sini saya akan menjelaskan seputar konsep dasar K3L, budaya K3 di institut, dan peraturan perundang-undangan K3L. Nah, kita masuk pada konsep dasar K3L. K3L adalah upaya untuk menciptakan keadaan aman, kondisi yang terlindungi secara fisik dan spiritual, keadaan terbebas atau terhindar dari berbagai keadaan yang tidak diinginkan, keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi di dalam kesatuan ruang dengan semua makhluk hidup untuk keberlanjutan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, adapun faktor-faktor penyebabnya antara lain adalah penyebab langsung kecelakaan kerja, penyebab tidak langsung, dan penyebab dasar kecelakaan kerja. Jadi, kecelakaan kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, tergantung seberapa besar risiko yang terdapat pada lingkungan kerja tersebut. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk membangun budaya K3L di sekitar lingkungan kerja. Yang pertama itu komitmen manajemen. Nah, pimpinan suatu institusi harus menunjukkan dukungan nyata terhadap K3L, misalnya dengan kebijakan resmi penyediaan anggaran dan ketertiban aktif dalam kegiatan K3L. Yang kedua, dapat kita lakukan pelatihan dan edukasi. Seluruh karyawan dan mahasiswa jika di institusi pendidikan harus diberikan pelatihan rutin mengenai K3L, termasuk prosedur keselamatan, penggunaan APD, dan tanggap darurat saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, ada sistem pelaporan dan evaluasi. Nah, sistem ini mendorong pelaporan insiden atau potensi bahaya tanpa hukuman serta melakukan evaluasi berkala untuk memperbaiki sistem yang ada. Yang keempat, keterlibatan semua pihak. Melibatkan semua elemen institusi, baik manajemen, staf, maupun pengguna layanan dalam perencanaan dan pelaksanaan program K3L. Yang terakhir, dapat dilakukan penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Institusi harus melakukan penyediaan fasilitas pendukung K3L seperti jalur evakuasi, alat pemadam api, tempat penyimpanan bahan berbahaya, dan sanitasi yang memadai. Dengan mengetahui konsep dasar budaya K3L, dengan mengenal faktor-faktornya, dengan mengetahui langkah-langkah agar tercipta budaya K3 di lingkungan, kita juga harus mengetahui manfaat apa yang akan kita dapatkan agar kita bisa selalu senantiasa menerapkan budaya K3L di lingkungan kerja. Manfaatnya itu ada banyak sekali, yakni dapat mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, dapat meningkatkan produktivitas dan moral pekerja. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional akibat insiden. Dan yang keempat, membentuk citra positif institut. Dan yang terakhir, dapat menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, budaya K3L adalah sikap, persepsi, dan nilai yang dianut oleh seluruh anggota organisasi terhadap keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan. Budaya ini tercermin dalam cara berpikir, bertindak, dan membuat keputusan di tempat kerja. Jadi, budaya K3 itu bergantung kepada setiap institut atau organisasi yang berada di lingkup kerja tersebut. Setiap organisasi atau institut itu memiliki peraturan dan budaya K3L-nya masing-masing. Budaya K3L ini sendiri merupakan aspek penting yang harus diperhatikan karena kecelakaan terjadi melalui hubungan sebab akibat mata rantai dan beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja yang saling berhubungan, sehingga menimbulkan kecelakaan kerja yang tidak diinginkan dan dapat menjadi cedera atau penyakit akibat kerja bagi para pekerja di lingkungan sekitar. Dengan menerapkan budaya K3 di lingkungan kerja, para pekerja dapat berada dalam kondisi aman, serta orang-orang sekitar yang berada dalam daerah lingkungan kerja tersebut. Nah, selanjutnya ada peraturan perundang-undangan K3. Nah, peraturan perundang-undangan K3 adalah landasan hukum yang mengatur pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Tujuannya adalah untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Adapun beberapa landasan hukum dasar
perundang-undangan K3 yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Nah, ini merupakan payung hukum utama K3 di Indonesia yang isinya mengatur syarat-syarat keselamatan di tempat kerja, kewajiban pengusaha menyediakan alat pelindung dan fasilitas keselamatan, serta kewenangan pengawas dan ketenaga kerjaan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, yang dimana berisi tentang pasal-pasal yang mengatur tertentu yang mengatur hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Yang ketiga ada Peraturan Perundang-undangan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Nah, di sini yang disebutkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana mengatur kesehatan kerja sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang di dalamnya terkait aspek L dalam K3L, yaitu perlindungan lingkungan kerja. Jadi, kesimpulannya, K3L adalah budaya baik yang harus dikembangkan secara terus-menerus agar tercipta lingkup kerja yang nyaman dan aman bagi para pekerja maupun warga yang tinggal di sekitar lokasi. Dengan menerapkan budaya K3, penyebab terjadinya kecelakaan kerja dapat terminimalisir dan penyakit akibat kerja dapat dihindari. Dengan selalu menggunakan APD yang lengkap dan mematuhi peraturan di lingkungan kerja, maka budaya K3 akan memberikan manfaat yang baik. Setelah tadi materi seputar K3L yang dapat saya sampaikan, adapun kekurangannya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.